Usai goda Calhanoglu, kini kiper utama Inter Milan juga mau dibajak. Galatasaray dilaporkan sedang menyiapkan sebuah manuver transfer yang sangat ambisius di musim panas ini. Mereka tidak hanya mengincar satu, tetapi dua pemain pilar Inter Milan sekaligus. Dua pemain yang masuk dalam daftar belanja utama mereka adalah gelandang andalan Hakan Calhanoglu dan kiper nomor 1 Yann Sommer. Galatasaray tampaknya sangat serius untuk bisa memboyong keduanya ke Istanbul. Upaya Galatasaray untuk menggerogoti kekuatan Inter Milan ternyata tidak berhenti pada Calhanoglu saja. Menurut pakar transfer Italia, mereka juga secara serius menargetkan kiper utama Yann Sommer. Ketertarikan pada Sommer ini dianggap cukup realistis, pasalnya kontrak kiper asal Swiss itu di Inter hanya tersisa hingga Juni tahun 2026, yang berarti biaya transfernya tidak akan terlalu mahal. Saat ini para perantara dilaporkan sedang bekerja untuk bisa menemukan formula kesepakatan yang cocok. Uang yang dibawa pulang Inter dan Juventus dari Piala Dunia antar klub. Perjalanan dua wakil Italia yaitu Inter Milan dan Juventus di ajang Piala Dunia antar klub memang harus berakhir lebih cepat. Keduanya sama-sama tersingkir di babak 16 besar setelah menelan kekalahan dari lawan-lawan mereka. Meskipun gagal total dari segi prestasi di lapangan, kedua raksasa Serie A itu tidak pulang dengan tangan hampa. Mereka dipastikan tetap mengantongi hadiah uang dalam jumlah yang sangat besar dari partisipasi mereka di turnamen ini. Inter Milan yang dalam babak 16 besar disingkirkan oleh Fluminense, berhasil mendapatkan pemasukan yang sangat signifikan, hanya dari biaya partisipasi saja mereka sudah mengantongi 24 juta euro. Kemudian biaya partisipasi yang diterima Juventus diperkirakan berada di angka 18 juta hingga 20 juta euro. Angka ini kemudian ditambah dengan hadiah 1,9 juta euro untuk setiap kemenangan mereka. Scott McTominay, bintang Serie A, dan penyesalan Manchester United. Keputusan Manchester United menjual Scott McTominay ke Napoli kini dipertanyakan. Mantan striker Premier League dan ex-staf pelatih MU Benny McCarthy, mengungkapkan bahwa semua orang di klub menyesali kepergian pemain asal Skotlandia tersebut. McTominay hengkang ke Napoli pada tahun 2024 dengan biaya hanya 25 juta pounds, namun kontribusinya di Italia sangat besar. Ia mengantarkan tim asuhan Antonio Conte menjuarai Serie A musim lalu. Dia dilahirkan untuk bermain di United, mungkin dia bukan yang paling teknikal, tapi dia punya semangat juang luar biasa. Menjualnya dengan harga murah adalah aib besar. Manchester United masih berjuang menemukan kestabilan. Kepergian produk akademi seperti McTominay dinilai sebagai salah satu simbol hilangnya identitas klub dalam beberapa tahun terakhir. Balotelli ledek Patrick Vieira, dia takut saya cetak gol, dan harus mainkan saya. Mario Balotelli kembali mencuri perhatian, kali ini bukan karena aksinya di lapangan, melainkan serangkaian pernyataan pedas terhadap pelatih Genoa Patrick Vieira. Dalam wawancaranya, dengan podcast Centro Campo, Balotelli menuduh Vieira sengaja menghindarinya agar tak perlu memberinya menit bermain yang layak. Striker 33 tahun itu bergabung dengan Genoa sebagai pemain bebas pada Oktober lalu, atas permintaan pelatih Alberto Gilardino. Balotelli hanya tampil 6 kali dari bangku cadangan selama di Genoa, lalu dibekukan dari skuad. Dia berkata, "Saya dimainkan 4 menit lawan Napoli, dan hampir cetak gol. Rasanya Vieira takut saya cetak gol, karena kalau itu terjadi dia harus mainkan saya." Tak hanya itu, Balotelli juga menyayangkan sikap manajemen Genoa, yang dianggapnya pasif, dan tidak membelanya. Cara unik Roma, dapatkan pemain incaran, pinjam tangan klub Premier League milik bos yang sama. AS Roma dilaporkan tengah serius mengincar bek kanan muda asal Brasil Wesley Franca, yang saat ini bermain untuk Flamengo. Namun, cara yang mereka tempuh untuk mendapatkan sang pemain, terbilang sangat unik dan tidak biasa. Giallorossi disebut akan bekerja sama dengan klub Premier League Everton, untuk merealisasikan transfer ini. Kolaborasi ini dimungkinkan karena kedua klub kini berada di bawah naungan pemilik yang sama, yaitu The Friedkin Group. Di bawah arahan pelatih baru, AS Roma sangat ingin memperkuat skuadnya. Salah satu nama yang menjadi target utama adalah bek kanan berusia 21 tahun milik Flamengo Wesley. Langkah cepat dan strategis yang dilakukan oleh Roma dan Everton ini bukannya tanpa alasan. Pasalnya Wesley adalah seorang talenta muda yang sedang menjadi rebutan banyak klub Eropa.